Setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice. Niat besarnya begitu, masalah ini selesai, Pak Hotman cabut laporan ya. Pengen cepat kelar karena ya banyak rugi juga sih dari hal-hal ini tuh. Banyak banget kerugian aku gitu loh. Tertekan banget, sampai stres udah. Posisi Pak Arlan ini dengan klien saya Iklim Hakim sama-sama sebagai pihak terlapor ya tentunya ya ke depan kan kita kepingin masalah ini selesai ya, pingin masalah ini selesai, masalah teknisnya gimana itu ya biar nantilah kita kan, yang penting intinya bahwa Kim dan Pak Rasman ingin masalah ini selesai tanpa harus melalui proses pengadilan, itu aja ya. Tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum, jangan setelah proses penyidikan semakin mengerucut, kamunya mulai ketar-ketir. Kalau kau seorang laki-laki, kalau kau benar seorang pengacara, hadapi proses hukum. Saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kau, Rasman Nasution. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim nampaknya kembali mengisahkan babak baru. Usai memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri kemarin, Rasman dan Iklim Hakim yang sama-sama sebagai terlapor akhirnya bersatu untuk menegakkan upaya restoratif justice. Alih-alih mencapai titik terang, Hotman Paris justru menolak mentah-mentah upaya perdamaian tersebut. Bahkan dengan tegas, ia mengatakan jika proses hukum akan terus berjalan sampai tuntas. Lantas seperti apa proses pertemuan Rasman dengan Iklim Hakim kemarin hingga akhirnya sampai bersepakat mengajukan perdamaian dengan Hotman Paris? Dan seperti apa pula respon Hotman Paris atas upaya yang ingin ditempuh para seterunya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Cam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara dua pengacara kondang tanah air Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea nampaknya kini kembali bergulir panas. Ya, pada Selasa 7 Maret 2023 kemarin, Rasman Arif diketahui menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pihak penyidik atas laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh pengacara seniornya di beberapa waktu lalu. Kedatangan Rasman kemarin ternyata bersamaan dengan jadwal pemanggilan Iklim Hakim, mantan asisten Hotman Paris yang juga sempat menjadi kliennya. Sontak, pertemuan yang tak disengaja itu sempat membuat Iklim Hakim merasa canggung. Hal tersebut tampak saat Rasman ingin bercengkrama dengan Iklim Hakim usai menjalani pemeriksaan. Lantas seperti apa isi dari pemeriksaan Rasman kali ini? Dan seperti apa pula isi pertemuan Rasman dengan Iklim Hakim kemarin? Benarkah meskipun masih merasa canggung, mereka telah membuat sebuah rencana yang mengejutkan? Jadwal hari ini sesuai dengan permintaan saya untuk membuktikan kebenaran versi penjelasan saya dan versi penjelasan Iklim Putri Aprilia terkait dengan laporan Hotman Paris Hutapea. Maka hari ini akan dilakukan konfrontir antara saya dengan saudara Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Terkait mana? Tentang kebenaran. Unggahan-unggahan saya, unggahan-unggahan dia. Ya, postingan dia di Instagram dia dengan Instagram saya. Ya. Tapi yang pasti satu, kita sudah sampai pada pembicaraan dengan tim hukum saya sebagai saudara di atas, bahwa dari penjelasan Iklim Hakim kepada saya ketika tanda tangan kuasa, surat pernyataan, semuanya atas permintaan dia. Dan kemudian pada waktu itu Hotman cuap-cuap, dia tidak, Iklim Hakim bukan siapa-siapa. Belakangan ngaku ada hubungan, belakangan ngaku pacaran.
Jadi yang 2 orang ini, begitu selesai urusannya saya akan ambil tindakan hukum. Karena ada pembohongan publik. Dugaan kita ya, seperti itu. Jadi tentang dugaan pencemaran nama baik, justru saya yang dicemarkan sekarang. Mereka ternyata berpacaran. Itu pengakuan dari saudara Hotman Paris dan Iklim Hakim. Dan kalau mereka memang ternyata pacaran, terus buat apa Iklim Hakim buat tanda tangan kuasa ke saya? Buat apa dia mengatakan ada dugaan pelecehan seksual? Buat apa saya bawa dia ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan? Buat pengakuan di sana, ada semua videonya lengkap. Ini akan kita uji nanti. Jadi 2 orang ini nggak boleh bermain-main untuk urusan hukum. Itu saja. Semua data saya bawa. Video, percakapan chat WA, capture, foto-foto, dan postingan Instagram, serta surat kuasa dan surat pernyataan. Bareng nih Pak. Iya, bareng. Jangan maju-maju, Bray. Pertama sekali saya salam adik saya dulu. Terima kasih. Makasih ya. Dan pengacaranya, Saudara Dinda Faris. Oke, pertemuan hari ini cukup panjang ya. Kayaknya terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak gitu loh. Sampai-sampai ya lagi kayak gini, aku harus titipin anak gitu. Aku yang kebayang juga mau ke anak, jadi ya berharap yang baik-baik lah semuanya. Biasanya aku nggak pernah nangis, tapi tadi sempat nangis karena benar-benar merasa apa ya, tertekan, yang pasti banyak banget pertanyaannya, banyak banget sampai 30 halaman itu. Sebenarnya bukan kurang puas, tapi lebih ke nggak nyangka aja sih mau sepanjang ini. Tertekan banget, sampai stres udah. Setelah melakukan konfrontir selama kurang lebih 9 jam, Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim rupanya sepakat untuk bersatu dan mengupayakan restoratif justice dengan Hotman Paris selaku saksi pelapor. Iklim Hakim mengaku sudah cukup gerah lantaran kasus tersebut membuatnya tertekan hingga saat ini. Mantan asisten pribadi Hotman Paris itu berharap agar kasus yang telah melilitnya selama 11 bulan tersebut dapat segera lepas dari kehidupannya. Namun alih-alih berdamai, Hotman Paris justru menutup rapat-rapat pintu perdamaian yang diharapkan Rasman dan Iklim Hakim. Lantas seperti apa upaya yang akan ditegakkan oleh Rasman dan Iklim Hakim? Dan seperti apa pula respon Hotman Paris atas hal tersebut? Kami sepakat, ya Dinda ya? Ya. Bahwa setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice lewat adik saya, Faris. Seperti apa? Kita serahkan kepada beliau. Prinsipnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena semua adalah karena kesalahpahaman. Karena itu saya berharap kiranya Adinda Faris bisa mencari solusi polemik antara saya dengan Pak Hotman Paris Hutapea, Saudara Hotman Paris Hutapea, dengan saya dan juga dengan Iklim Hakim. Saya berharap tidak ada orang yang korban dari perseteruan ini. Karena sesungguhnya kita pun tidak mau memperpanjang ini, daripada ini berpolemik panjang dan akan ada orang yang tercederai atau tidak ada untungnya, maka jalan tengahnya adalah kami serahkan kepada Adinda Faris untuk mencari titik temu agar Pak Hotman bisa berkibar dengan benderanya. Jadi intinya sesuai dengan yang Abang Rasman katakan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ya. Ya, artinya kalau masalah ini kan masalah ya ego aja. Ada yang mau minta maaf, ada yang memaafkan, maka masalah selesai ya. Bang Rasman yang saya kenal dari dulu gitu kan, dia orang baik. Apalagi Bang Hotman, dia orang baik gitu kan. Kalau kedua orang baik ini bersatu, maka
akan banyak ide-ide yang yang ditularkan untuk pembangunan hukum ke depan. Itu aja gitu kan. Yang penting kita ya sama-sama berjiwa besar lah gitu kan. Gimana Bang? Siap nak untuk duduk bareng dengan Bang Siap Hotman? duduk bareng Siap. dengan Pak Hotman yang sebenarnya itu adalah abang saya. Betul. Siap kan? Kalaupun misalnya diminta untuk minta maaf apa segala macam kan, nggak ada Begini, masalah kan? tunggu. Kalau masalah permintaan maaf, kita win-win solution. Ya. Dia mungkin ada kekhilafan, saya mungkin ada kekhilafan, Iklim Hakim mungkin ada kekhilafan. Tapi tidak satu pun yang kita ingin merusak nama seseorang. Toh prinsipnya cari win-win solution, Adinda. Siap. Kalau saya yang datang atau dia yang datang itu nggak win-win solution. Ya. Dudukkan kami berdua, kita selesaikan. Karena Pak Hotman sudah punya nama, Rasman punya nama. Tentulah saya akan nempel saja. Ada waktunya saya akan di atas, ada waktunya juga nanti bergiliran. Jadi semuanya ini tidak ada masalah sebenarnya. Hanya orang yang akan memanfaatkan ini. Faris akan menjadi the best kalau you bisa dudukkan saya dengan Pak Hotman tanpa ada iming-iming apapun. Yang kedua, banyak orang yang berprasangka. Kenapa Kim begini dengan Rasman? Tadi kita bicara hati ke hati, ternyata itu tidak benar. Karena itu tidak ada pilihan lain bahwa ini harus dituntaskan lewat Dinda Faris. Adinda nanya saya apakah saya mau damai, saya bilang saya mau, betul ya? Iya. Oke, jalan, selesai. Idenya dari beliau dan saya sambut. Karena nggak ada untungnya kami berseteru. Ingat ya, Iklim Hakim tanda tangan kuasa 25 April. Sekarang tanggal 7 Maret. Ini sudah 11 bulan. Nggak ada untungnya saya dengan Bang Hotman berseteru lalu kemudian membawa nama Iklim Hakim. Dari aku pribadi tentunya aku bilang sama abangku kalau aku pengen udahan hal-hal kayak gini gitu loh. Pengen cepat kelar karena ya banyak rugi juga sih dari hal-hal ini tuh, banyak banget kerugian aku gitu loh. Posisi Pak Arlan ini dengan klien saya Iklim Hakim sama-sama sebagai pihak terlapor ya tentunya ya ke depan kan kita kepingin masalah ini selesai. Masalah teknisnya gimana itu ya biar nantilah kita kan, yang penting intinya bahwa Kim dan Pak Rasman ingin masalah ini selesai tanpa harus melalui proses pengadilan. Itu aja ya. Niat besarnya begitu. Masalah ini selesai, Pak Hotman cabut laporan ya. Kita upaya dulu kan gitu. Tergantung dari pihak pelapornya bagaimana meresponnya, apakah direspon dengan baik atau tidak kan kita kan tidak tahu. Namanya juga kita upaya kan. Kalau dia intinya bahwa harapannya bahwa masalah ini selesai dan diakhiri tidak diteruskan sampai pengadilan. Dan ketika dari pihak Pak Rasman pun menyambut baik akan dilakukan upaya itu, ya maka ya dia bersyukur juga. Karena tadi kan kita berpikir upaya dari pihak Kim untuk bagaimana meminta Pak Hotman Paris untuk berdamai atau mencabut laporan, manakala pihak Pak Rasman sendiri sebagai pihak terlapor tidak menginginkan itu juga tidak akan selesai. Kan gitu. Itu harus kedua-duanya harus dari pihak terlapor itu harus sama-sama sepakat dulu gitu kan. Ini masalah mau dibawa kemana kan gitu. Nah makanya tadi itu kita sepakat, udah kita kesampingkan fakta gitu kan. Ya ada yang memang harus diakui salah ya kita akui gitu kan. Kemudian kita maaf. Bagaimana supaya perdamaian itu terwujud dan masalah ini berakhir sampai di tingkat kepolisian. Siapa sih yang mau masuk penjara? Kan itu poinnya. Halo saudara Rasman Nasution. Hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023 jam 7 malam beredar video di mana Anda melakukan konferensi pers menghimbau agar kiranya Hotman mau berdamai dengan kau atas laporan polisi yang Hotman saya buat terhadap kamu atas pencemaran nama baik. Kamu minta berdamai, kamu nggak ngaca atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton balik semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum. Jangan setelah proses penyidikan semakin mengerucut, kamunya mulai ketar-ketir. Kalau kau seorang laki-laki, kalau kau benar seorang pengacara, hadapi proses hukum. Saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kau, Rasman Nasution. Hadapi proses hukum sampai tuntas. Terlepas
dari semuanya itu, perseteruan panas yang Rasman buat rupanya tak hanya soal dugaan kasus pencemaran nama baik. Rasman sebelumnya juga nyatanya sempat menyentil terkait ijazah yang diperoleh anak Hotman Paris. Ya, Rasman yang sempat disinggung soal keabsahan ijazahnya sempat menyinggung balik mengenai gelar kesarjanaan salah satu anak Hotman Paris yang bernama Fritz Paris Hutapea. Yang mencurigai adanya pemalsuan gelar lantaran pada tahun 2018 Fritz diketahui berhasil mengantongi gelar LLB dari University of Westminster. Namun pada tahun 2017 silam, Fritz tercatat berkuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Alih-alih ingin mendapatkan respon yang heboh, hal tersebut nyatanya hanya ditanggapi dengan santai oleh seorang Hotman Paris. Dugaan kita ada something wrong. Dan tadi sudah sepakat, tim kami akan bergerak. Sekarang sudah bergerak, cuma data mulai masuk dan kita akan cek. Nah, ini bisa jadi senjata makan tuan. Fritz Paris Junior Hutapea, ini siapa? Ketika ditanya dia yang ngomong, dompet gua tebal. Benar ya? Dompet gua tebal sehingga anak gua 3 bisa kuliah di luar negeri dengan dalam negeri dengan sistem summer. Ketawa saya. Inilah yang dia nggak pernah barangkali ya, nggak pernah kuliah barangkali. Saya ini kuliah S2, S3 luar negeri. Bos, Bapak Ibu sekalian, kami sudah tracking datanya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Erni Bajau nih. Dia daftar 2017, lulus 2020, ya Bu ya. Oke, di Ibnu Khaldun. Tadi diperiksa oleh Ibu, ini mantan kepala, sekarang beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun versi Rawamangun yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Musni Umar dengan Yayasan Edi Haryanto. Yang mereka ini tahu betul pengelolaan akademiknya. Ya. Dari situ dia lulus 2020. Ternyata dicek tadi oleh Ibu ada yang mencurigakan. Tidak ada yang namanya sistem summer. Musim panas, terus kau datang ke Indonesia atau ke sana, lalu kemudian kau kuliah. Nah, kemudian tidak beken ini. Kalau memang keren, kayak anak saya di Universitas Sumatera Utara, negeri kedokteran 2, 1 Rizka Arif Putri Madinah Nasution, cum laude. Yang kedua Anggita Putri Arif Nasution, cum laude. Harusnya anaknya di UI. Cum laude nih. Ada anak saya Anggita itu akselerasi SMA 2 tahun. Mana anak Muhammad 2 tahun akselerasi? Ibnu Khaldun itu hanya satu yang sah yang di Jalan Pemuda. Bahkan aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana, Beni. Dan sudah ratusan orang pengadilan lulus dari sana. Jadi saya itu karena kebanyakan uang, anak saya itu selalu kuliah di London tapi kuliah juga di sini. Rangkap 2, bukan kebanyakan uang sih. Karena aku pengen mereka pendidikannya bersamaan gitu loh. Karena apa? Karena agar bisa praktek hukum di Indonesia tidak cukup ijazah luar negeri, harus ada SH lokal. Makanya saya bikin mereka kuliah. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.